Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran IPA materi kemagnetan atau magnet. Kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Dinamo sepeda banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam dinamo sepeda terdapat dua komponen penting, yaitu magnet silinder dan kumparan atau gulungan kawat tembaga. Semakin cepat pedal sepeda di kayu, semakin cepat perputaran magnet di dalam dinamo, sehingga arus listrik yang dihasilkan semakin besar. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah kekuatan magnet silinder yang berada di dalam dinamo sepeda juga mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan? Apakah hubungan antara magnet dan arus? Mari kita pelajari materi berikutnya. Penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetannya, yaitu ada magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Kemudian yang selanjutnya sifat kemagnetan, benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet, misalnya besi, baja, dan nikel. Yang kedua, paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet, misalnya platina dan aluminium. Yang ketiga, diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya kayu dan bismut. Sifat-sifat magnet diantaranya yaitu dapat menarik benda logam tertentu, memiliki dua kutub magnet, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya, selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kutub-kutub magnet yang berlainan jenis tarik-menarik. Kutub-kutub magnet yang sejenis tolak-menolak. Kemudian selanjutnya itu membuat magnet berdasarkan asalnya. Magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam atau dari alam dan magnet buatan. Cara membuat magnet ada tiga, yaitu menggosok, ini adalah magnet buatan ya. Kemudian yang kedua dililit dengan paku. Yang ketiga adalah induksi magnet. Berikut contoh gambarnya, ini adalah membuat magnet dengan cara menggosok. Nah, di gambar ini adalah paku yang digosok dengan magnet. Dan menggosoknya harus searah, tidak boleh bolak-balik. Kemudian yang gambar selanjutnya membuat magnet dengan kumparan berarus listrik yang dililitkan pada paku. Teori kemagnetan bumi. Jarum kompas selalu menunjukkan arah utara dan selatan karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Nah, ini adalah gambar pola garis-garis gaya magnetik yang dibentuk oleh kemagnetan bumi. Ini yang disebut sudut inklinasi, kemudian ini disebut dengan sudut inklinasi. Ini adalah sudut deklinasi, ini gambar sudut inklinasi. Medan magnet. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Semakin rapat garis gaya magnet, semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Bagian kutub merupakan bagian yang memiliki medan magnet terkuat. Interaksi antara kutub senama atau sama dan berlainan dapat dilihat pada gambar. Nah, ini adalah gambar kutub yang sama, yaitu utara bertemu dengan kutub utara, maka akan tolak-menolak. Sedangkan untuk yang gambar B, yaitu kutub utara bertemu dengan kutub selatan, maka akan terjadi tarik-menarik. Medan magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja.
Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Medan magnetik juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Hal ini pertama kali diselidiki oleh Hans Christian Ørsted dengan percobaan sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar percobaannya Ørsted ya. Keterangannya yang I itu adalah ini arus listrik. Kemudian yang gambar A ini adalah kutub utara, selatan, jarum kompas sebelum kawat dialiri arus listrik berimpit dengan kawat yang ada di atasnya. Sedangkan yang gambar B adalah penghantar dialiri arus listrik dari arah utara. Kutub utara jarum kompas menyimpang ke timur. Kemudian yang gambar C ini penghantar dialiri arus listrik dari arah selatan. Kutub utara jarum kompas menyimpang ke barat. Arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Jika arah ibu jari menunjukkan arah arus listrik, nah ini dilambangkan I, kemudian arah keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik atau dilambangkan dengan B. Kaidah tangan kanan ini juga dapat digunakan untuk menentukan arah medan magnetik pada penghantar berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. Nah, ini gambarnya adalah menentukan arah medan magnetik dengan kaidah tangan kanan yang terkenal itu. Yang selanjutnya adalah ujung kumparan yang pertama kali mendapatkan arus listrik dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan letak kutub-kutub magnet. Caranya, genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan, kemudian genggamlah kumparan berinti besi itu. Kemudian letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, hadapkan telapak tanganmu ke belakang, kemudian genggam kumparan kawat itu dengan cara yang sama. Kamu dapat menentukan letak kutub utara dan kutub selatan magnet. Ini adalah gambar untuk arus listrik mengalir dari ujung kumparan sebelah kiri. Dan yang ini adalah gambar arah medan magnet pada kawat penghantar berbentuk lingkaran. Sedangkan yang gambar selanjutnya pola garis gaya magnetik yang terjadi pada kumparan barus listrik. Nah, pola-pola garisnya seperti ini ya. Oke, materinya cukup sampai di sana. Selanjutnya adalah tugas. Yang pertama itu jelaskan definisi magnet. Kemudian yang kedua jelaskan sifat magnet berdasarkan pengelompokannya. Yang ketiga sebutkan 6 sifat magnet. Yang keempat bagaimana cara membuat magnet. Silahkan jawabannya kalian kirim ke classroom. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.